Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini kita akan melanjutkan sharing diskusi tentang shockbreaker depan Suzuki R3. Ya teman-teman, video tentang merangkai shockbreaker ini part-partnya apa saja, mana saja yang perlu diganti, kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan kali ini kita tinggal memasangkannya saja. Yang penting teman-teman, rangkaiannya jangan sampai salah. Apabila rangkaian shockbreaker ini sudah selesai, tinggal kita pasangkan saja. Ya, saya mengerjakannya sendiri, jadi saya sangat yakin teman-teman juga bisa mengerjakannya sendiri. Ini salah satu triknya teman-teman. Pasangkan shockbreaker biar posisinya tidak jatuh-jatuh. Pasangkan baut pengunci di bagian bonggol roda ini. Ini masih bisa digoyang-goyang shockbreakernya, jadi baut penguncinya pun lebih mudah masuk. Masuk satu, ini sudah sangat membantu. Sebagai bantuan lain, ini saya menggunakan dongkrak, saya posisikan di lower arm. Jadi nanti dia akan membantu saya untuk menjaga dan mengangkat posisi shockbreaker ini teman-teman. Ya, ini kerja mudah kalau teman-teman punya alat tentu saja. Ini dia, dari sisi atas mungkin terlihat jelas di kamera ketika dongkrak saya pompakan. Dan ketika stem ini sudah muncul, posisinya sudah sempurna, tinggal kita pasangkan besi karet stopper ini. Jangan salah pasang, bagian bawah adalah bagian yang karet teman-teman. Lalu tinggal kita pasangkan nutnya. Tidak perlu kita langsung kuatkan nutnya, karena nanti juga masih harus adjustment di penguncian yang lain. Tetapi posisi dongkrak sudah bisa kita rilis. Ya, kita sudah tidak perlu lagi dongkrak, jadi saya geser buang saja. Selanjutnya ini dia, tinggal kita dorong seperti ini untuk memasangkan baut bonggol yang kedua. Ya, jadi kalau misalnya masih belum kita kuatkan, masih bisa kita goyang-goyang untuk mencari posisinya yang pas teman-teman. Sedangkan untuk link stabilizer ini tinggal dimasukkan seperti ini. Ini jangan sampai ada kabel ABS yang terjepit, posisinya silahkan dikondisikan teman-teman. Oke, ini kita pasangkan nutnya atau murnya masing-masing tempat. Setidaknya 3 baut masih bisa terkontrol teman-teman. Masih tidak lupa di mana posisinya. Sudah menjadi kebiasaan saya juga, nut baut yang untuk bongkar-bongkar biasanya saya kumpulin dan saya kelompokkan teman-teman. Jadi ketika memasang kembali seperti ini, jadi tidak lupa-lupa. Oke, ini kalau pakai kunci biasa putar searah jarum jam untuk menguatkan. Sebagai finishing, ini saya pakai kunci torsi. Enak sekali mendengar kalau torsinya sudah tercapai. Tik-tuknya itu memang membuat candu teman-teman. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman tidak punya kunci torsi ini juga tidak apa-apa. Yang penting kuat. Ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman hobi bongkar-bongkar, saya pikir kunci-kunci mengumpulkan atau koleksi atau punya ini juga menjadi suatu kesenangan tersendiri teman-teman. Oke, ini baut link stabilizer kita kuatin juga. Ya, ini harusnya bagian tengah bisa diganjel atau ditahan pakai kunci L. Cuman kalau teman-teman menggunakan impact wrench, ini dia tanpa kunci L dan ternyata sudah kuat teman-teman. Oke, ini bagian-bagian klem untuk kabel ABS kita pasangkan. Lalu ini juga holder untuk selang rem, selang oli rem, ini juga kita pasangkan teman-teman. Enak sekali kalau punya alat itu, enak sekali teman-teman. Ya, tinggal seperti ini sudah rapat.
Dan kalaupun misalnya ragu-ragu rapat atau belum, ini dia pakai kunci manual. Nah, udah rapat teman-teman. Ya, pemasangan untuk bagian bawah ini setidaknya kita masih 5 menit beres teman-teman. Ini cek ulang posisinya, baut-baut penguncinya, jangan sampai nanti sudah terpasang lupa salah satunya belum terpasang. Ini sangat banyak teman-teman di komentar yang waduh kalau ini lupa gimana? Ya dipasangkan. Kerja ulang untuk keselamatan teman-teman, tentu itu adalah sudah pilihan yang terbaik. Oke, kita tinggal kuatkan yang bagian atas ini teman-teman, karena tadi hanya untuk terkunci saja tetapi belum rapat. Ya teman-teman, sebelum saya lupa, untuk pada bagian nut atau mur penguat bagian atas ini ukurannya ukuran genap teman-teman, yaitu ukuran 16 atau 18. Biasanya selalu ukurannya genap, entah kenapa. Dan itu kalau kita beli toolset, biasanya ukuran tersebut adalah ukuran yang dilangkahi. Jadi biasanya lebih banyak tersedia ukuran-ukuran kunci yang ganjil 17, langsung 19, 18-nya kelewatan. Tapi untuk pekerjaan shockbreaker ini teman-teman harus ready kunci ukuran genap 16 dan 18 juga harus tersedia. Dan bentuknya pun harus yang seperti saya pakai ini teman-teman, karena ada profil untuk besi stopper atas ini. Jadi kalau yang kunci lurus itu akan mentok dan sulit untuk bisa menguatkan baut ini. Oke, ini sudah rapat dan kita cek ulang. Pengecekan yang penting adalah pada bagian space atau jarak antara bodi mobil ini dan karet stopper ini. Ini harus rapat teman-teman, karena kalau tidak nanti akan geluduk-geluduk. Ya teman-teman, ini sudah usai, nanti kita garap lagi untuk shockbreaker sebelah kanan. Dan itu saja sharing dari kami, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel Doni Senoaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.